Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Surya Atmajo. Hari ini saya akan sharing tentang sesuatu yang baru, framework. Ya, walaupun framework itu tidak terbilang baru-baru amat sih. Cuma sudah keluar versi yang terbaru, versi 4. Framework yang akan saya ulas hari ini adalah tentang CodeIgniter 4. Mari kita simak tutorialnya. Oke teman-teman, sebelum kita mempelajari CodeIgniter 4 secara lebih lanjut, sebaiknya kita mempelajari terlebih dahulu apa perbedaan antara CodeIgniter 4 dengan CodeIgniter 3. Ada 10 perbedaan antara CodeIgniter 3 dengan CodeIgniter 4. Yang pertama adalah proses instalasinya. Jika CodeIgniter 3 secara default kita bisa mendownloadnya melalui website. Setelah itu kita nanti akan mendapatkan file RAR. Setelah itu file RAR itu akan kita ekstrak di htdocs atau web server. Tentu saja kita sudah harus menginstal web server, entah itu SAM atau WAM. Ya. Kalau CodeIgniter 4 ada 3 cara untuk kita menginstal CodeIgniter 4 atau framework terbaru dari CI ini. Yang pertama adalah seperti CodeIgniter 3, di mana kita harus mendownloadnya terlebih dahulu, baru kita ekstrak, setelah itu kita jalankan melalui web server yang sudah ada. Langkah berikutnya adalah, atau langkah yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan cara kita menjalankan atau menginstalnya melalui Composer. Tentu saja kita harus sudah menginstal Composernya terlebih dahulu pada laptop atau komputer kita. Cara yang ketiga adalah dengan cara mendownloadnya melalui GitHub. Dua langkah yang barusan saya jelaskan adalah langkah terbaru yang ada di CodeIgniter 4, di mana langkah-langkah tersebut tidak ada di CodeIgniter 3. Berikutnya adalah terdapat local development server. Pada CI3, jika kita ingin menjalankan framework ini, kita perlu menginstal dan menjalankannya melalui web server yang sudah ada, atau misalnya Exam atau WAM. Nah, jika CodeIgniter 4, kita bisa meletakkannya dimanapun, folder yang ada di Windows Explorer kita. Kita bisa meletakkannya di htdocs atau kita bisa meletakkannya di direktori yang lain. Pada saat kita menjalankan, kita juga tidak bergantung pada web server yang sudah ada. Dikarenakan di dalam file CodeIgniter 4 ini sudah ada local web servernya. Kita cukup mengetikkan atau menjalankan perintah di command prompt dengan perintah php spark serve. Berikutnya adalah perbedaan yang ketiga antara CI3 dengan CI4. Jika CI4 itu sudah menggunakan PHP versi terbaru, sedangkan CI3 masih sistem requirement-nya menggunakan PHP 5.6. Perbedaan yang keempat adalah pastinya ada perubahan struktur direktori, di mana pada CI3 tidak terdapat folder public, sedangkan pada CI4 terdapat folder public. Perbedaan yang kelima adalah penggunaan namespace. Pada CI4 ini terdapat istilah namespace, di mana hal ini sangat memudahkan kita untuk menghindari ambiguitas saat kita menggunakan script pihak ketiga atau library tambahan. Perbedaan yang keenam antara CI4 dengan CI3 adalah proses autoloading pada CI4 ini jauh lebih baik daripada CI3. Perbedaan yang ketujuh adalah pada CI4 ini terdapat file .env, di mana file ini sangat berguna untuk mengkonfigurasi aplikasi pada CI4. Perbedaan yang ke-8 adalah pada CI4 memiliki command line interface, perintah-perintah yang kita bisa jalankan melalui command line, di mana pada CI3 hal tersebut belum ada.
Perbedaan yang kesembilan adalah pada CI4 memiliki REST. Hal ini sangat memudahkan kita pada saat kita hendak membuat API atau Application Programming Interface. Perbedaan yang ke-10 adalah pada CI4 ini dokumentasinya sangat lengkap dan sangat teknis sekali. Namun kekurangannya adalah bagi pengguna pemula mungkin akan kesulitan dengan istilah-istilah teknis yang terdapat pada dokumentasi CodeIgniter 4. Hal ini menuntut pengguna pemula untuk lebih atau belajar terlebih dahulu tentang CodeIgniter. Bagi pengguna yang sudah terbiasa dengan CodeIgniter 3, tentu saja akan lebih mudah jika belajar CodeIgniter 4. Nah, apakah CI4 ini layak dicoba? Silakan dijawab. Berikutnya mari kita praktek instalasi CodeIgniter 4. Nah, untuk mempelajari CodeIgniter 4, kita langsung saja buka browser, lalu kita ketikkan codeigniter.com seperti ini. Muncul di halaman utamanya CodeIgniter. CodeIgniter 4 ini baru rilis ya, baru rilis bulan 5, tanggal 1 lebih tepatnya, baru aja. Lalu di halaman muka ini kita juga disediakan menu download. Kalau kita ingin mendownload CodeIgniter-nya, sekarang kita download aja. Kita download, start. Oke, sudah. Lalu untuk lebih jelasnya kita langsung buka saja dokumentasi. Di halaman website CodeIgniter ini disediakan 2 dokumentasi. Yang pertama tentu saja CodeIgniter 3 yang versi lama. Lalu ada CodeIgniter 4. Langsung kita buka saja untuk yang CodeIgniter 4 online ya. Welcome to CodeIgniter 4. CodeIgniter is application development framework. Nanti bisa dibaca sendiri. Lalu kita lihat server requirement-nya. Di CodeIgniter 4 ini membutuhkan PHP versi 7 atau versi yang terbaru. Dan jangan lupa di PHP versi 7-nya ini extension INTL dan MBString-nya harus diaktifkan atau installed ya. Nah, untuk mengaktifkan INTL extension dan MBString extension, teman-teman bisa buka di web service-nya, lalu config, kita pilih PHP ini. Nah, di sini kita cari INTL, Ctrl F, find ya, kita cari aja, search INTL seperti ini. Lalu tekan find next. Nah, extension ini harus aktif ya, jadi titik komanya kita hilangkan. Berikutnya MBString juga sama. MBString, nah ini juga harus sudah aktif ya. Jangan sampai ini tidak aktif untuk kita menginstal CodeIgniter 4. Seperti itu. Terus sekilas MySQL, Postgre, SQLite ini standar ya. Lalu kita langsung ke installation misalnya. Lanjut. Ada beberapa cara untuk menginstal CodeIgniter 4. Ini sesuatu yang baru ya. Yang pertama adalah manual. Secara manual kita download dari halaman websitenya, lalu kita ekstrak nantinya di htdocs-nya teman-teman semua, atau kita bisa juga menggunakan berikutnya adalah Composer ya. Ini sesuatu yang baru di CodeIgniter 4. Jadi kita nanti bisa mendownloadnya atau menginstalnya lewat Composer ya. Lalu yang terakhir, cara yang ketiga adalah kita bisa menggunakan GitHub atau Git ya. Tadi kita sudah mendownloadnya secara manual ya, kita download secara manual. Saya buka terlebih dahulu. Nah, ini ada framework 403. Saya copy. Jangan lupa examnya dijalankan. Seperti ini. Saya copy di htdocs. Ini cara manual ya.
cara manual yang biasa kita lakukan jika kita ingin menginstal atau menjalankan sebuah website. Saya ekstrak. Kita lihat dalamnya, kita langsung ekstrak aja. Nah, di sini saya kasih nama misalnya CI4. CI4 seperti ini, saya enter. Lalu untuk menjalankannya tentu saja kita buka localhost ya. Localhost CI4 seperti ini. Langsung muncul. Nah, ini harusnya nanti kita bisa masuk ke public ya. Public seperti ini. Nah, ini yang berbeda dari CI3 dan CI4. Jadi ada folder public di situ. Nah, ini strukturnya berbeda. Lalu kita coba cara yang kedua. Cara yang kedua itu tadi dikatakan di dokumentasinya adalah menggunakan Composer. Kita bisa langsung masuk ke command prompt, ya, command prompt. Kita bisa langsung masuk ke command prompt. Lalu misalnya kita mau downloadnya di mana? Misalnya di sini saya langsung downloadnya di D aja, di D. Lalu CD. Misalnya saya taruh di sini, project ya. Cara menggunakan Composer, di sini ada caranya, ada langkahnya. Composer installation, jika dipastikan komputer kita sudah menginstal Composer ya. Lalu di sini ada perintahnya, Composer create min project CodeIgniter app starter project root. Project root ini nama aplikasi yang nantinya kita buat untuk webnya. Kita copy aja. Lalu kita paste di sini. Di sini misalnya saya kasih nama CI4 Composer. Misalnya gini aja. Kita tekan enter. Kita tunggu dulu. Ya, sudah mulai proses. Ya, sudah selesai. Ada satu hal yang baru juga di CodeIgniter 4 ini, bahwasanya kita bisa menjalankan website tanpa kita menaruhnya di web server. Jadi misalnya web servernya sudah saya matikan dan CI-nya tadi itu terletak di D, bukan berada di htdocs ya, bukan berada di htdocs. Tadi kita sudah menginstal di CI4 Composer ini ya. Hal yang unik dari CI4 adalah kita bisa menjalankannya tanpa menaruhnya di web server, karena di dalamnya sudah ada web server sendiri. Nah, cara menjalankannya adalah kita bisa langsung membuka file CI4-nya langsung di terminal. Misalnya di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, seperti ini. Kita bisa ketikkan perintah melalui terminal php spark serve. php spark serve seperti ini, lalu kita tekan enter. Ya. CodeIgniter CLI tool version dan seterusnya, CodeIgniter development server start on http localhost 8080. Nah, ini bisa kita copy, lalu kita buka di browser. Seperti ini, enter. Ya, sudah jalan. Ini salah satu keunggulan dari CI4. Jadi di dalamnya sudah ada file, sudah ada web server sendiri. Ini yang cukup, menurut saya cukup keren ya, cukup keren. Jadi kita bisa menaruh file ini dimanapun, tidak perlu di htdocs. Kita bandingkan sekarang untuk direktori CI4. Di CI4 ini
Direktorinya ada direktori public, ada app, config controller standar sama dengan CI3, database, help, library, model, third party, view. Nah, semuanya ditaruh di dalam folder app. Lalu ada public ya, ada folder public di situ, di dalamnya ada htaccess, index ya, indeksnya di folder public. Lalu ada sistem writable. Lalu di sini ada file env, yang di CI3 tidak ada. Dan banyak perbedaan-perbedaan yang kita bisa baca semuanya di documentation seperti ini, ya. Dan documentation-nya ini cukup lengkap dan secara teknis dijelaskan. Namun di dokumentasi versi CI4 ini lebih teknis dan tidak untuk pengguna yang baru. Jadi beberapa kode-kode yang disajikan atau informasi yang disajikan itu secara teknis menuntut pengguna sudah pernah menggunakan CI sebelumnya. Seperti itu. Cukup mudah kan penggunaan CI4 teman-teman. Jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih teman-teman.